Bismillahirrahmanirrahim. TK Aroja sebagai pelaksana program sekolah penggerak jenjang PAUD angkatan pertama. Misi kami membentuk anak yang berakhlakul karimah, cinta dan peduli lingkungan desa, serta berwawasan tinggi. Di awal tahun ajaran 2023-2024, hasil observasi terhadap peserta didik di TK Aroja menunjukkan umumnya anak-anak memiliki energi dan mobilitas yang tinggi. Lingkungan belajar belum kondusif. Situasi ini memicu saya sebagai pemimpin pembelajaran untuk mencari tahu bagaimana menghadirkan kondisi lingkungan belajar yang kondusif dan bagaimana memberikan fasilitas kepada anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar dan energi yang tak terbatas. Seiring dengan permasalahan yang muncul, saya mendapat kesempatan mengikuti program pelatihan bagi guru PAUD bidang pembelajaran di luar ruang kelas melalui beasiswa mikrokredensial LPDP bersama Monash University. Tindak lanjut dari pelatihan ini, saya melakukan diseminasi dan berdiskusi dengan 2 orang guru TK Aroja untuk mengimplementasikan pembelajaran di luar ruangan kelas. Dekat dengan TK Aroja ada sebuah kebun milik Pak Haji Anang. Kami bermitra dan mendapat izin menggunakan lahan seluas 1 hektar. Mulailah kami merancang sebuah program yang diberi nama Kinderluck, merupakan program pembelajaran outdoor dengan petualangan di kebun dekat TK Aroja. LUCK itu sendiri merupakan singkatan dari Learning Unforgettable in Cirende Kebon, yang artinya pembelajaran tak terlupakan di Kebon Cirende. Kebon Cirende adalah sebuah kebun yang terletak di Kampung Cirende, Kabupaten Garut, Jawa Barat, tempat TK Aroja berada. Setelah sosialisasi program pada orang tua peserta didik bahwa kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar ruang kelas setiap hari Rabu, maka dimulailah pada Rabu pertama di bulan September. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak antusias, namun kami guru dan kepala sekolah bekerja ekstra menghadapi anak-anak yang bermain dengan resiko saat di kebun. Ketika anak-anak meluncur di tanah miring dan mereka semakin tertarik untuk mencoba yang lebih tinggi, naik pohon, serta bermain di kolam yang dalam membuat kami khawatir. Seorang anak yang baru saja sembuh dari sakit tidak dapat menahan diri untuk ikut bermain air di kolam dan kembali demam sepulang sekolah. Selain itu, orang tua pun keberatan karena anak-anak bermain di kolam dan pulang membawa pakaian basah dan kotor. Lalu guru dan kepala sekolah melakukan evaluasi dan refleksi untuk kegiatan di Rabu berikutnya. Bagaimana meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada pembelajaran di kebun. Kepada orang tua dilakukan kembali sosialisasi program dengan mengundang pada kegiatan silaturahmi dan parenting. Disampaikan bahwa pada kegiatan belajar di kebun, permasalahan yang dapat dipecahkan oleh anak adalah bagaimana berhubungan dengan orang lain untuk perkembangan sosialnya, sehingga anak mempunyai karakter yang mencerminkan jati diri budaya Indonesia. Dijelaskan pula bagaimana anak-anak bisa mengeksplorasi alam dan berkreasi dengan tetap menjaga ekosistem. Alhamdulillah, orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk belajar di kebun dan memberikan dukungan dengan membelikan anaknya sepatu bot. Guru mengamati aktivitas anak ketika menyelesaikan masalah dan memberikan pertanyaan pemicu. Guru melakukan asesmen untuk mengetahui perkembangan anak dan capaian pembelajaran yang muncul saat anak bermain. Guru berperan setara dengan anak untuk memastikan anak aman dan bahagia saat belajar. Hari Selasa, 1 hari sebelum kegiatan outdoor learning, orang tua diingatkan agar memastikan anak dalam kondisi fit. Jika anak sedang kurang fit, disarankan untuk beristirahat di rumah, tidak mengikuti kegiatan belajar di kebun. Sebelum berangkat ke sekolah, dipastikan anak makan pagi, membawa bekal makanan dan air minum, menggunakan sepatu bot dan topi. Untuk meminimalisir resiko, anak diberi pengarahan kondisi tanah seperti apa yang bisa digunakan untuk berseluncur, dan memilih tempat bermain seperti menghindari tepian kebun yang rawan longsor. Usai kegiatan outdoor, kepala sekolah dan guru selalu melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah berlangsung, apa yang berjalan sesuai rencana, apa saja peristiwa yang tertangkap dan perlu dibuat catatan, serta merencanakan kegiatan untuk selanjutnya. Kegiatan disesuaikan dengan topik yang sudah dirancang dalam modul ajar seperti memasak pada topik makanan dan minuman sehat, serta berkemah pada topik rumah. Saya ketika anak belajar di luar
di luar kelas. Kemarin Jihad belajar di kebun. Setelah pulang kegiatan dari kebun, alhamdulillah anak saya menjadi bertambah wawasannya, kemudian mau cerita tentang keadaan di kebun. Saya Resatul Hapsah, guru TK Aroja, Kabupaten Garut. Pertama kali mendengar rencana kegiatan ini, sebenarnya saya merasa khawatir karena memang peserta didik di tahun ini merupakan peserta didik yang terbilang spesial. Meskipun di sisi lain saya menyadari bahwa memang peserta didik ini membutuhkan ruang yang memfasilitasi mereka untuk bergerak lebih luas lagi. Dan alhamdulillah setelah dilakukannya kegiatan ini ada beberapa kemajuan anak yang dapat diamati. Yang pertama, pengkondisan anak ketika berangkat ke kebun lebih kondusif. Di minggu pertama anak-anak mendahului teman yang ada di depan masih banyak. Sekarang hanya ada beberapa 1-2 orang anak yang mendahului teman, tapi itu juga bisa diajak kerja sama kembali. Frekuensi peserta didik yang saling bertengkar itu frekuensinya lebih sedikit dibandingkan ketika kita bermain belajar di kelas. Sosialisasi dan saling bantu sama teman juga terlihat dalam kegiatan outdoor living ini, seperti membantu temannya yang memakai sepatu. Ada juga yang membawakan tas milik temannya karena berat. Dan juga yang terakhir kemarin ada juga yang membawakan botol minum gurunya. Kemudian kemandirian dan kepemilikan barang mengalami kemajuan juga. Pengen ke kebun lagi. Senang di kebun. Apa asiknya di kebun? Mainan? Kan di sekolah juga ada mainan. Lebih suka di mana, Kayang? Pembelajaran di luar ruang kelas memberikan pengalaman belajar melalui bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Sehingga dengan cara bermain, kebutuhan fase fondasi mereka